Bagaimana Betty sehat? Sudah siap? Saya mau observasi. Jadi sebelumnya saya mau ada sesuatu yang saya tanyakan dulu kita melakukan observasi yang penting. Yang pertama nih, sebelum pembelajaran tujuannya apa dari yang akan nanti kita lakukan. Siswa dapat memahami definisi adaptasi tumbuhan. Kedua, siswa dapat menemukan jenis-jenis adaptasi tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat menemukan contoh-contoh tumbuhan yang mengalami adaptasi ekofit dan psikotik. Kemudian selain itu pengembangan terhadap murid apa yang sudah dicapai rencananya nanti saya akan menyanyi. Harapan saya adalah bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, yang menyanyi anak bisa menyebutkan jenis-jenis adaptasi tumbuhan, contoh tumbuhan dengan mudah. Yang ketiganya nanti kan di prakteknya harapannya dengan anak maju ke depan sedikit tulis anak timbul percaya diri. Nah, kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Betty untuk pembelajaran hari ini. Strateginya yang pertama itu saya kemudian yang kedua saya membaca ini sudah baca saya tidak jadi saya menggunakan gambar-gambar yang saya ambil dari website. Kemudian yang ketiga saya membuat lagu ini di dalamnya itu berisi tentang jenis-jenis adaptasi tumbuhan. Kemudian saya menggunakan kemudian saya juga menyediakan media Baiklah Betty, terima kasih ya observasinya. Kan kita mau diobservasi ya Betty oleh saya. Jadi biar tidak terlalu lama, anak-anak juga tidak terlalu lama menunggunya. Mari kita mulai saja observasinya. Siap Betty? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Betty kapan nih mau diobservasi oleh saya? Insya Allah besok ya Bu ya. Kira-kira jam berapa ya? Jam berapa? Oke siap, berarti besok kita observasi ya Betty ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kenapa? Kok murung aja? Sakit? Enggak. Iya, mudah-mudahan Alhan sedia lagi ya. Baiklah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa. Ibu minta kaliannya untuk berdoa. Silakan.
Waalaikumsalam. Terima kasih Aira sudah mengikuti doanya. Kita berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kalian tentang kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelas yang biasa kita yang sudah kita laksanakan kemarin-kemarin, mau diperbaiki lagi tidak? Mau. Apa itu? Ya. Yang sudah kita bikin kemarin yaitu pertama datang ke sekolah tepat waktu. Setuju? Setuju. Ada yang kesiangan hari ini? Tidak ada ya. Ibu lihat semuanya tepat waktu datang ke sekolah sebelum jam 7:30 sudah ada di dalam kelas. Tepuk tangan buat kita. Semua yang ada di sini Ibu rasa cukup ya, kesepakatan yang sudah dibikin kita kemarin. Ibu rasa nggak ada tambahan lagi ya. Ya, oke. Selanjutnya Ibu ingatkan kemarin kita belajar apa ya? Belajar apa? Iya, OPIPA. Apa itu OPIPA? Cara perkembangbiakan hewan. Iya. Ada yang masih ingat perkembangbiakan hewan itu ada berapa? Apa saja itu? Ovipar, vivipar, ornivipar. Ya, semuanya masih bisa mengingat pelajaran kemarin dan Ibu harap tidak lupa ya. Tetap kalian baca, kalian pelajari di rumah. Nah, sekarang kita akan ke materi yang baru. Ada yang tahu materi apa hari ini? Adaptasi tumbuhan benar. Apip sudah baca kemarin ya? Oh, Labib juga udah baca. Setelah kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan hewan, selanjutnya ada materi adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Ada yang tahu adaptasi itu apa? Adaptasi itu apa? Iya, proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. Diri siapa sih? Siapa saja? Makhluk hidup. Proses menyesuaikan diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Tujuannya apa sih adaptasi itu? Supaya keberadaannya tidak punah. Ya, oke. Kemarin Ibu sudah ngasih kalian apa ya? Coba ingat-ingat kalau bulan. Lagu apa? Lagu cara adaptasi tumbuhan. Dicatat enggak kemarin? Oke. Nih, dicatat? Oke. Sekarang kita nyanyi bersama lagu adaptasi tumbuhan. 1, 2, 3. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Hidup tumbuhan yang hidup di atas air. Hidup tumbuhan hidup di daerah lembab. Hidup tumbuhan hidup di daerah kering. Hidup di telatai
pondok dan kampung. Serapit hapus hidrofit aku dan lulus. Tuhan juga harus melindungi dirinya. Batang mawar berduri hapus daunnya tajam. Karet memiliki batang bambu bulu halus. Pare-pare bunga bangkai aromanya bau. Hei, kantong semak tumbuhan pemakan serangga. Insektivora itulah nama lainnya. Kantong semak tumbuhan pemakan serangga. Insektivora itulah nama lainnya. Terus tangan buat kelas. Luar biasa. Hari ini kita sudah bisa mempelajari suatu hal yang baru, yaitu tentang apa tadi? Tentang adaptasi tumbuhan. Ya, adaptasi tumbuhan. Tadi kalian sudah menyanyikan lagu adaptasi tumbuhan itu ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama apa? Hidrofit. Hidrofit. Oke. Yang kedua apa? Hidrofit. Yang ketiga apa? Xerofit. Iya. Apa sih hidrofit? Ada yang tahu? Tumbuhan yang hidup di atas air. Yang kedua apa? Iya, artinya apa tuh? Tumbuhan yang hidup di daerah terus yang ketiga apa? Xerofit. Apa itu xerofit? Tumbuhan yang hidup di daerah Oke. Sekarang ibu bagikan gambar yang ibu punya. Nanti kalian tempelkan di depannya. Silakan nanti ditempelkan gambar yang kalian dapatkan ini termasuk ke golongan hidrofit, atau xerofit. Ya. Dibagikan. Ini Farhan, kenapa tidur Farhan? Semalam habis ngapain Farhan? Ada yang dipakai ya? Bagi semua enggak? Ya. Itu. Apa itu? Bunga terantai. Oke. Ya. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di atas air. Ada yang tahu contoh tanaman yang hidup di atas air? Coba. Gondok. Apalagi? Terantai. Terus? Kangkung. Terus? Genjer. Ya. Ya. Sering kalian lihat itu? Di mana? Di atas air. Yang kedua yaitu hidrofit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya apa?
kaku, tumbuhan lumut. Terus apa lagi? Tumbuhan pakis, ya. Kemudian yang ketiga, xeropit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya apa? Kaktus. Terus pohon lunak, betul. Apa lagi? Pohon buah naga. Terus lidah buaya. Ya, apa lagi? Oke, sekarang kalian sudah memegang gambar masing-masing. Coba kalian lihat gambar apa itu ya? Berbeda nggak? Dengan temannya sama atau berbeda? Amal makosong berarti jom. Ada lagi. Sekarang coba kalian tempelkan gambar yang sudah dipegang masing-masing. Tempelkan, apakah masuk ke hidropit atau xeropit? Ke depan semuanya, silakan. Pakai kanvas. Di sini. Ada yang belum gambarnya. Sudah semua? Iya. Masing-masing gambar yang dimiliki itu berbeda-beda ya? Iya, berbeda-beda. Tadi ada yang dapat gambar pohon buah naga. Apalagi? Pohon kurma. Ada yang tahu ternyata pohon kurma itu seperti apa? Bentuknya seperti palem, ya. Tahu palem? Tahu? Ya. Oke. Untuk kita lihat gambar hidropit. Ini ada gambar apa nih? Ini namanya eceng gondok. Eceng gondok hidupnya di atas air. Betul apa betul? Betul. Terus yang kedua ini tanaman apa nih? Teratai. Teratai hidupnya di air, betul tak enggak? Betul. Terus ini apa lagi nih? Bunga teratai hidupnya di mana? Iya, sama dengan gambar yang kedua ya. Kemudian ini apa nih? Eceng gondok juga ya. Eceng gondok hidup di air. Ini gambar apa nih? Teratai ya? Lihat sama dengan ini ya. Ini juga teratai. Ini juga sama. Nah, ini adalah tumbuhan yang hidup di atas air. Yang kedua, hidropit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Kita cek. Ini gambar apa ya? Gambar apa? Ini ada lidah buaya, ada pohon kurma, ada kaktus. Berarti masuk di golongan apa? Xeropit, betul sekali. Tepuk tangan buat Dani. Dani apa Dani? Ini
Ini tumbuhan yang biasa hidup di daerah kering ya. Kalau di kita ada nggak nih? Kaktus ada. Kalau pohon kurmanya ada nggak? Ada, tapi tidak berbuah ya, karena iklimnya berbeda. Terus ada lagi ini apa nih? Ini pohon keladi. Pohon keladi ada di daerah mana? Lembang. Betul nggak? Ya, selanjutnya ini juga daun keladi, ini sama daun keladi. Ini apa? Sama ya? Ini sama. Keladi itu sejenis talas ya. Ini bisa disebut daun talas juga. Ya. Kemudian yang ketiga, xerophyll. Kita lihat ini gambar apa nih? Gambar kaktus. Kaktus betul tidak masuk xerophyll? Betul. Ini pohon apa? Kaktus juga betul atau tidak? Betul. Ini buaya. Betul masuk xerophyll? Oke. Ini apa? Kaktus juga. Ini apa? Buah naga. Buah naga hidup di mana? Di daerah kering. Ini apa lagi? Sama ya. Ini apa nih? Pohon kurma. Hidup di mana? Kita mengenal pohon kurma itu adanya di mana, Bu? Di Arab. Arab itu kondisinya gimana? Cuacanya panas ya. Panas, tandus, sehingga disebutnya kurma ini merupakan tumbuhan yang hidup di daerah kering. Terus ini buah naga, betul. Ini apa nih? Ini mah daun. Oh, daun apa ini? Daun talas. Berarti masuknya kemana? Ke hipnotis. Terus ini apa nih? Sama ya? Jadi masuknya kemana nih? Ke hidrofit juga. Ini apa? Kaktus. Ini yang tadi udah dibahas. Oke. Itu tadi adaptasi tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan juga memiliki cara-cara tertentu untuk melindungi dirinya dari mangsa. Contohnya apa coba? Contohnya, iya, tumbuhan bambu. Bagaimana itu tumbuhan bambu menyesuaikan dirinya? Dengan bulu halus di sekujur badannya. Ketika kita pegang tumbuhan bambu, akan dirasa gatal. Ya, itu deh cara dari tumbuhan bambu supaya dia tidak ditebang ya, makanya kalau mau nebang tangan kita harusnya pakai sarung tangan dulu biar tidak gatal. Kemudian ada lagi yang lain, apa tuh? Bunga mawar. Bagaimana dia menyelesaikan masalahnya supaya tidak punah? Iya, dengan memberikan duri di batang-batangnya. Terus ada lagi pohon pare. Pare kalau di kita pare itu apa? Padi ya. Kalau di sini parenya paria. Di paria memiliki rasa apa tuh? Pahit. Tahu nggak itu fungsinya buat apa? Pare mengeluarkan rasa pahit pada buahnya supaya tidak dimakan, tidak dimangsa. Ya. Terus apa lagi? Kaktus. Ya? Kaktus caranya gimana? Mengeluarkan duri di sekujur badannya. Terus apa lagi tuh? Kaktus punya dua cara untuk adaptasi. Dengan membuat badannya jadi kecil, kurus, tapi tebal ya daunnya, tebal batangnya. Itu sebagai cara untuk mengurangi apa? Mengurangi penguapan air. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Sudah paham semua?
Oke, bagus. Kalau sudah paham berarti Ibu kasih latihan. Siap? Oke, kita kerjakan dulu. Di LKS saja ya. Coba keluarkan LKS-nya. LKS yang kalian punya itu tema 2, subtema 2. Ya, tema 3. Ya, so. Dibuka. Ya. Oke. Oke. Halaman 10 ya. Sudah bukan? Oke. Kalau sudah, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu cukup 10 menit saja untuk mengerjakan soal di halaman 10 nomor 1 sampai nomor 10. Mulai dari sekarang. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kita bahas ya, tapi ditukar. Tukeran. Nabi tukar sama Dani, Febri tukar sama Afif. Oke, kita bahas nomor 1. Sudah siap? Sudah ditukar semua? Sudah. Nomor 1, pertanyaannya apa tuh? Iya. Oke, nomor 1, tumbuhan bambu melindungi diri dari musuhnya dengan cara A. Menggugurkan daunnya. B. Dengan rambut-rambut halus. C. Dengan durinya. D. Mengeluarkan getah. Yang benar adalah ya, siapa yang bisa? Iya, betul sekali. B. Dengan rambut-rambut halus. Ya, kalau betul compreng, checklist. Kalau salah, paling ya. Nomor 2, pohon nangka melindungi diri dengan cara A. Dengan durinya. B. Mengeluarkan getah. C. Menggugurkan daunnya. D. Dengan rambut-rambut halus. Ya. Ada A, ada B. Nangka itu identik dengan apa tuh kalau kita kupas? Dengan getah. Ya, jadi jawabannya B. Ya, sudah selesai kita bahas. Cung yang betul semua. Betul sekali, betul semua. Waduh, tepuk tangan buat kita semua. Ternyata kalian semua bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu senang. Ya, kalau kalian semua bisa memahami, Ibu senang, berarti Ibu berhasil dalam menuntun, memandu kelas ini sehingga bisa memahami pelajaran. Oke. Ya, tadi kita berarti sudah belajar apa? Ibu ulangi tadi? Ada kasih tumbuhan.
Kita ulangi, adaptasi tumbuhan ada berapa cara? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa itu hidrofit? Contohnya? Oke, yang kedua, apa itu hidrofit? Contohnya? Oke, yang ketiga apa? Apa itu? Contohnya? Oke, jempol untuk semuanya. Ya, oke, itu tadi yang bisa Ibu berikan buat PR besok. Kalian pelajari materi selanjutnya yaitu tentang hubungan listrik. Ya, nanti ada dua macam, ada hubungan listrik dan hubungan listrik paralel. Nanti dibaca ya halaman 15 buku tadi. Oke, untuk besok. Ya, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan untuk semuanya yang sudah ikut belajar dengan baik kali ini. Ibu mohon maaf bila banyak salah, banyak kata yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Eti? Sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Jangan ini. Iya, Aku di atas, kau di bawah. iya betul. Kita melakukan observasi juga. Pas observasinya udah lama ya, ketemu lagi setelah 2 minggu ya Bu Eti. Tapi itu kan Bu Eti masih ingat waktu dulu, jadi 2 minggu yang lalu pembelajarannya masih ingat kan ya Bu Eti ya? Nah oke, apa yang Ibu rasakan ketika mengajar kemarin Bu Eti, ketika ada observasi? Yang pasti satu, saya merasa sangat senang karena ini merupakan hal yang jarang saya lakukan ya. Ketika mengajar ada teman sejawat yang mendampingi saya itu hampir, kalau saya ini kan berarti hanya baru kali ini secara resmi saya didampingi teman sejawat ketika mengajar. Kemudian yang kedua ada rasa kikuk. Kenapa? Karena saya yaitu karena tidak biasa mengajar didampingi teman sejawat, makanya saya merasa ada kikuk, ada grogi dan ya begitulah gitu. Jadi gimana kalau begitu? Apakah harus misalnya dijadwalkan observasi? Sebenarnya sih ini bagus ya kalau program ini dijalankan, mungkin dari kepala sekolah ke guru-guru atau mungkin dari guru senior ke guru yang istilahnya junior gitu, yang baru-baru, karena ini bisa melatih dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari guru-guru itu sendiri. Jadi berarti nanti akan ada dijadwalkan ya seharusnya observasinya. Harapannya begitu. Oke, kan kemarin saya lihat ya Bu Eti, di situ ada nyanyian, anak-anak bernyanyi, terus ada gambar juga Bu Eti, anak-anaknya apa namanya ke depan menempelkan gambar. Nah, apa itu dampaknya ke murid itu Bu Eti? Kalau saya lihat anak-anak sangat senang, antusias, gembira, tidak monoton ya. Dengan menyanyi anak bisa belajar dengan menyenangkan. Iya. Kemudian dengan menyanyi anak bisa berekspresi, bisa menunjukkan kegembiraannya, tapi ya tetap ada makna di dalamnya karena menyanyinya
menggunakan kalimat-kalimat yang memang sesuai dengan topik pembelajaran pada saat itu. Contoh kemarin kan saya ambil materi adaptasi tumbuhan ya. Adaptasi tumbuhan, saya bikin kalimat, kemudian dituangkan dalam sebuah lagu dan menggunakan lirik naik ke puncak gunung ya kemarin. Anak ternyata senang. Liriknya kan udah hafal, kalimatnya dimasukkan ke situ. Jadi ketika saya tanyakan, hafal lagunya? Hafal. Itu berarti liriknya teh gimana awalnya teh langsung secara spontan atau si anak-anak menghafal dulu berarti? Jadi sebelumnya saya tuh kan saya suka kalau mau pulang tuh saya suka begini, anak-anak besok kita akan belajar tentang misal adaptasi tumbuhan. Ibu nanti akan kasih lagu ya, ibu sebar di WA, silakan kalian pelajari. Besok kita nyanyi bareng lagu ini gitu. Dan ternyata anak senang. Dan ternyata memang hasilnya anak bisa cepat memahami dan menghafal lagu tersebut gitu. Karena liriknya sudah familiar ya. Anak-anak kan Liriknya yang lagu emang sudah biasa gitu ya. iya. Nah, tadi kan ibu di awal merasa kaku, kikuk ketika ada yang mengawasi ya. Nah, bagaimana cara ibu mengatasi kekakuan kikukan ibu gitu? Saya coba untuk mengalihkan perhatian dan mengalihkan kekakuan itu dengan mengaktifkan anak-anak. Saya suruh anak-anak untuk, ayo kita nyanyi bersama, ayo tempelkan tempelkan gambar ini di depan. Itu kan secara otomatis saya tidak terlalu banyak berucap atau bertindak. Justru di situ siswa sendiri yang Berarti kembali ke murid lagi ya, iya. Saya hanya sekedar menuntun gitu. Oke. Nah, dari yang semua itu apa sih yang diharapkan ketika memberikan pembelajaran? Jadi apakah sudah sesuai harapan gitu kan Bu? Kan kemarin tujuan pembelajarannya apa gitu kan yang ingin dikembangkannya? Apakah dengan cara-cara menempelkan gambar dan bernyanyi apakah sudah sesuai dengan harapan? Sudah mencapai tujuan Iya pembelajaran. betul. Ya. Kalau saya lihat, karena saya kan melakukan evaluasi ya, saya kasih latihan ke mereka, ternyata 100% berhasil. Apa yang saya berikan dengan cara menyanyi dan juga menempel gambar yang saya siapkan, ternyata anak bisa dengan mudah menyerap materi pembelajaran dan menghafalkannya. Tidak secara langsung menghafalkannya, tapi karena metodenya itu yang mudah gitu, sehingga gampang diterima oleh siswa. Dan hasilnya ketika evaluasi ternyata semua siswa bisa mengerjakan latihan dengan benar. Ini kalau menurut saya hal yang luar biasa ya, karena biasanya kalau evaluasi itu anak-anak paling cuman yang betul 100 itu, yang betul semua itu paling ada 2 atau 3 orang. Sekarang malah betul semua. Iya. Nah, menurut Ibu kemarin kan waktu itu pembelajaran itu kekurangan dan kelebihan yang dirasa oleh Ibu gimana? Saat pembelajarannya Bu. Iya. Kalau saya ini kan kelebihannya tadi dengan metode demonstrasi ini menempel gambar itu kelebihannya mempercepat penangkapan pembelajaran dari murid-murid itu sendiri ya. Tapi untuk kekurangannya ya saya merasa sendiri selama ini saya tidak mahir dalam menggunakan media belajar elektronik seperti mungkin
video, HP dan lain sebagainya itu saya kurang. Sebenarnya saya ingin menggunakan media elektronik tersebut, cuman selama ini saya hanya menggunakannya untuk pribadi saya, paling mengambil gambar dari website, kemudian saya gunakan potong-potong sebarkan ke anak gitu. Kalau untuk secara langsung, misalnya anak menonton video di layar menggunakan OHP itu saya terserah aja belum pernah. Tapi kalau dari laptop saya pernah sih untuk itu. Jadi menurut saya kekurangan pembelajaran Yang kemarin yang kemarin ya akan lebih menarik lagi kalau menggunakan media media. elektronik. Jadi seperti misalnya layar fokus gitu ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Betty, ini tentang rencana tindak lanjut. Nah, jadi setelah tadi Bu Betty tahu, oh iya ini kekurangan dalam mengajar saya itu seperti ini, kelebihannya ini. Nah, kedepannya apa yang akan Ibu Betty lakukan untuk ya kalau kekurangan berarti untuk bagaimana kedepannya nih saya harus bagaimana? Itu apa menurut? Tindak lanjut ke depannya saya harus melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran, karena ya tak jarang saya tidak melakukan refleksi dari tiap akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya harus lebih sering melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya juga harus lebih banyak berinovasi dalam penggunaan IT ya. Mungkin nanti saya bisa meminta bantuan dari Ibu untuk bagaimana caranya supaya bisa menggunakan IT di dalam kelas. Mungkin itu dulu ya Bu. Sebenarnya masih banyak sih kekurangannya, cuman sayangnya jadi malah gimana ya. Ya berarti mungkin nanti lambat laun ya Betty bisa. Sekarang mungkin untuk hari ini cukup segitu. Tapi nanti siapa tahu Bu Betty ada lagi. Ya mungkin saya ada ide nih bagaimana gitu kan ya maksud Bu Betty mah ya. Mungkin untuk hari ini idenya cukup segitu. Nanti bisa lain kali ada panjang lagi bisa jadi ya Betty. Siaplah nanti saya iya nanti saya lakukan lagi misalnya percakapan ini ya diperpanjang gitu nanti. Ada pertanyaan pemantik. Iya. Terima kasih Bu Eti untuk hari ini ya, nanti kita ketemu di lain kesempatan lagi.